Hai hai hai, my lovely tribe, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi baik, sehat hari ini. Seperti biasa, aku harus menyampaikan ini terlebih dulu kepada yang masih baru. Kamu bisa memilih di antara ketiga pile ini, bisa satu pile saja, bisa dua pile, bisa tiga pile, tergantung intuisimu memilih yang mana. Karena kadang-kadang bisa jadi bahkan energimu ada di ketiga pile ini, ya, loncat-loncat, terbagi. Ini adalah pile 1, ini pile 2, ini pile 3, ya. Choose your butterfly. Oke, pilih kupu-kupumu yang mana, ya. Kau bisa pejamkan mata, tarik nafas, kemudian kau bisa melihat salah satu di antara 3 kupu-kupu ini yang muncul, atau justru bisa jadi 2, bahkan 3 sekaligus. Oke? Jika tidak melihat apa-apa ketika memejamkan mata, buka mata, kemudian lihatlah satu di antara ketiga pel ini, atau bahkan 2 atau bahkan 3 yang kemudian kamu tidak bisa memalingkan pandanganmu dari pile tersebut. Oke? Kita akan langsung menuju ke pile 1 terlebih dulu. Oke, pile 1, ini adalah kartu yang kamu pilih. Kita akan melihat, ya, ini adalah kupu-kupu yang dipilih oleh intuisimu, ya, courage. Ini berbicara tentang keberanian, ya. Aku merasa di sini, apapun yang akan terjadi, ini akan membuatmu, ya, serasa seperti ada sebuah trigger untuk memunculkan keberanian yang sempat hilang dari kehidupanmu. Aku merasa beberapa di antara kamu sempat memutuskan untuk, ya, melakukan sebuah langkah besar dalam kehidupan. Tapi entah kenapa seperti ada sesuatu yang menggenggam kemudian membuat kamu tidak berkutik dan stay di posisi yang sekarang. That's why. Kamu punya the Tower, kemudian the Devil in reverse, Four of Swords, Four of Cups in reverse, and also Six of Swords, ya. Dari energi the Tower di sini ada sesuatu yang akan terjadi, ya, sesuatu yang tidak terduga yang terjadi 1 bulan dari sekarang, dan apapun yang terjadi itu, ya, akan membawamu kepada sebuah awal yang baru, ya. Ini adalah sebuah big transformation, ini sebuah big change, ya. Perubahan besar dalam kehidupanmu, ya. Aku merasa beberapa di antara kamu akan mendapatkan ini, beberapa dalam relationship, beberapa grup kecil dalam pekerjaan dan juga finance, ya. The Tower moment begitu datang tiba-tiba, tak terduga, dan bagimu, oh my gosh, it's like disaster. Ini seperti bencana bagiku. Tapi kamu hanya mengatakan itu karena belum benar-benar melihat maksud dari tujuan The Tower ini. Karena mostly ketika kartu ini keluar, bagiku, ya, sesuatu yang baru, sebuah awal siap untuk dimulai, dan awal itu selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke, awal itu merupakan sebuah hadiah ketika seseorang yang, ya, mendapatkan the Tower moment dalam kehidupannya, ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di luar prediksinya, yang tidak benar-benar diharapkan, tapi kemudian setelah itu kamu seperti, oh, oke, aku tahu kenapa saat itu harus terjadi, aku tahu kenapa saat itu harus dihilangkan seseorang dari kehidupanku, atau dijauhkan aku dari orang-orang tersebut. Aku tahu kenapa harus dijauhkan aku dari pekerjaan itu, atau dari bisnis itu. Aku tahu kenapa saat itu aku tidak dibiarkan untuk memegang uang sama sekali, ya. Dan kamu akan menyadarinya lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Meskipun beberapa di sini, aku merasa bahwa ini kuat, ya. Mungkin sebagian besar justru yang memilih pile 1 ini, kamu akhirnya mengetahui bahwa the Tower moment yang terjadi dalam kehidupanmu itu untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang sifatnya toksik, yang pada akhirnya kamu bisa menyadari bahwa saat itu sesuatu yang datang tak terduga ini, ya, menjauhkanmu dari orang-orang toksik, menjauhkanmu dari seseorang yang toksik, atau bahkan sebuah situasi yang toksik dalam circle apapun. Beberapa dalam circle keluarga, aku merasa, beberapa dalam circle pekerjaan, dan beberapa dalam relationship, atau sebagian besar justru, ya. The Tower moment ini membuat kamu terbebas dari situasi toksik, ya. Dan pada akhirnya kamu seperti akan kembali lagi pada dirimu, ya. Kamu tahu bahwa, oke, apapun itu, selagi aku masih menggantungkan segalanya, menggantungkan bahagiaku pada sesuatu di luar diriku, maka aku hanya akan kecewa dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah bahwa apapun yang terjadi di sini, ya, kemudian kamu terbebas dari orang-orang toksik, kamu banyak memberi waktu untuk dirimu. Aku merasa self-love-nya semakin besar, jadi rasa mencintai dirinya semakin besar. Seperti
kamu akan lebih sering berterima kasih kepada, oh terima kasih tubuhku sudah bisa sekuat ini meskipun kamu ditempa ujian yang begitu besar. Terima kasih hatiku karena kamu begitu support aku selama ini meskipun terluka oleh banyak orang, tapi kamu masih bisa tegar sekarang, dan lain sebagainya ya. Momen-momen itu akan kamu sampaikan kepada dirimu sebagai bentuk dari kamu yang berterima kasih kepada apapun yang ada di badan kamu, even kamu akan megang tangan kamu ya, thank you, terima kasih untuk bisa terus bersamaku, kemudian aku bisa menggunakanmu untuk hal-hal baik dalam kehidupanku ya. Berterima kasih pada kaki karena selalu menemanimu melangkah ya, atau banyak hal yang kemudian kamu syukuri. Dan itu ya, kamu melewati fase itu ya, aku merasa proses healingnya lebih cepat ya. Sesuatu itu membuat kamu tersadar ya, seperti kamu sedang tertidur pulas, terlena dalam sebuah situasi yang tidak benar-benar memberikan kebaikan padamu ya, dalam jangka panjang. Mungkin kamu tidak sadari, karena itu untuk beberapa seperti sebuah zona nyaman yang kamu ingin ada di sana terus ya. Seperti karena terlalu sering dan terlalu lama dalam kehidupan seseorang, dia bisa menjadi zona nyaman bagi seseorang di situ, untuk kemudian dia merasa ketika dia keluar dari situasi toksik itu justru seperti ada yang gak beres nih sama aku. Padahal itu tentang mindset yang ya seperti brainstorming ketika kamu berada di situasi yang terlalu lama dimanipulasi dan sebagainya, kemudian kamu merasa bahwa that's normal, dan bahayanya di situ ketika kamu dalam situasi toksik dan tidak ada yang wake up, membangunkanmu, bangun gitu. Tapi kemudian the tower di sini akan seperti alarm itu, wake up, bangun, nggak bisa kayak gini terus, nice. Pada akhirnya kemudian kamu bisa mendapatkan ya Four of Swords di sini. Kamu bisa mencintai dirimu, kemudian kamu lebih banyak merefleksikan segala sesuatu yang terjadi. Kamu seperti lebih banyak ingin berbicara kepada jiwamu. Untuk apa aku hidup? Tujuan hidupku apa? Kenapa sampai di titik ini selalu seperti ini terus, dan lain sebagainya. Kemudian sisi indahnya adalah dalam proses healing itu kamu bisa betul-betul menikmati healingnya, melepaskan sesuatu dengan lembut ya, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa dendam. Kamu berusaha untuk melepaskan tapi tidak melupakan ya, sehingga kamu bisa tetap aware terhadap siapapun yang hadir dalam kehidupanmu. Aku merasa di sini kebijaksanaan itu akhirnya kamu dapatkan. Kamu mulai melihat ya bahwa selama ini fokusmu salah. Kamu salah memfokuskan energimu. Kamu salah memprioritaskan sesuatu dalam kehidupanmu ya. Kamu fokus dan memberikan energimu habis-habisan kepada sesuatu yang bahkan tidak memberikan umpan balik sedikit pun kepadamu. Atau kalaupun memberikan umpan balik maka jomplang sekali, pincang sekali ya. Dan situasi itu ya, aku bersyukurnya adalah kamu bisa melepaskannya ya. Kamu tidak lagi mau dibodohi oleh keadaan ya. Kamu tidak lagi mau menjadi konyol dalam kehidupan ini dengan menghabiskan sesuatu untuk ya sesuatu di luar dirimu yang tidak benar-benar untukmu. Kemudian here we go, Six of Swords ya. Sebuah keputusan besar kamu ambil. Trigger dari the tower adalah Six of Swords. Kamu akan meninggalkan segala sesuatu yang kamu anggap sebagai zona nyaman, yang sebetulnya adalah toxic situation dalam kehidupanmu. Kemudian kamu akan, ya meskipun masih ada beban dalam proses healing, masih ada luka, masih ada rasa kecewa, penyesalan, tapi ya kamu memilih pergi. Ya, beberapa pergi dari sebuah situasi, beberapa pergi dari seseorang, tapi aku juga merasa beberapa seperti kamu ingin sekedar ya merubah kehidupanmu, kemudian kamu berpindah ke tempat yang lain untuk memulai sebuah awal yang baru. Beberapa seperti aku sampaikan, ada yang dalam relationship, ada yang dalam pekerjaan ya, ada yang dalam kehidupan seperti kamu mau berpindah rumah, atau aku merasa ya kamu seperti ingin memulai kehidupan baru ya, bukan hanya dari secara fisik, tapi aku lebih merasakan ini secara energi ya. Mungkin tidak benar-benar berpindah pekerjaan, tapi kamu lebih akan memilih untuk bersama dengan siapa kamu bergaul. Kamu meninggalkan situasi toksiknya, kamu meninggalkan sebuah circle yang tidak benar-benar bermanfaat untukmu, di mana kamu banyak dimanfaatkan, di mana kamu merasa tertipu, merasa dibohongi, dan lain sebagainya. Nice. Let's see. Kita punya apa lagi untukmu? Ya. Ini adalah tentang
balance ya. Ini adalah tentang keseimbangan ya. Kamu akan mendapatkan keseimbangan itu dengan the tower moment, kemudian melepaskan situasi toksik, kemudian kamu memilih pergi, meninggalkan energi itu ya. Kamu akan dapatkan itu karena kamu tahu bahwa keseimbangan adalah kunci dari kehidupan yang damai ya. Kamu menyeimbangkan diri kamu karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang layak ada dalam kehidupanmu dan apa yang tidak. Nice. Okay. Kamu punya, this one, unhooking the past, ya. Tidak ada yang perlu disesali, kamu tahu itu. Tidak ada yang perlu disesali selagi kamu masih bisa belajar dari kejadian di masa lalu. Dan itu betul-betul tidak akan membuat kamu merasa menjadi seseorang yang useless, ya, tidak berguna. Seperti mungkin beberapa aku mendengar ada yang ngomong, apa gunanya sih aku tuh hidup gitu. Satu atau dua orang ya, atau satu orang tepatnya ya, ada yang menyampaikan seperti itu di PAL 1. Kadang kamu bertanya, apa sih gunanya gue hidup kalau kayak gini-gini terus ya. Tapi no ya, karena apapun itu tidak ada yang perlu disesali dalam kehidupanmu selagi kamu masih bisa belajar dari masa lalu. Karena kita ini ada di dunia, ketahuilah sejatinya untuk apa kita sekolah di dunia. Ketika memutuskan untuk tinggal atau memutuskan untuk meninggalkan sebuah situasi atau sebuah fase kehidupan, kita hanya memilih pelajaran baru yang akan kita ambil. Belajarnya akan tetap. Kita hanya memilih bahwa kita tahu ketika sebuah cycle berakhir, aku udah cukup belajarnya sama kamu, oke? Kemudian aku akan melanjutkan hidupku, jadi aku belajar hal lain, nggak belajar tentang kamu-kamu lagi. Karena kalau kamu sama kamu, hidupku muter-muter gitu aja, pelajarannya sama terus, remedi terus jatuhnya, gitu. Seperti kamu akan ngomong seperti itu di kaca. Kalau nggak berani ngomong sama orangnya sendiri. Oh my god, file 1, you're so funny. Oke. Kamu punya ini, opening my mind. Aku membiarkan diriku untuk melihat ya lebih dari apa yang sekedar kamu yakini dan apa yang sekedar ada dalam pikiranmu ya. Kamu membiarkan dirimu untuk melihat segala sesuatu from the bigger picture, dari kacamata yang lebih luas, dari sesuatu yang mungkin secara kasat mata tidak kamu lihat tapi kamu yakin ya bahwa secara energi semuanya sedang bekerja. Oke. Aku mendapatkan rasa itu dari spirit guide. Ini adalah tentang seperti sebuah film ya. Jika kamu tahu ketika kamu melihat sebuah film ya, kamu melihat hasil produksinya ya, hasil akhirnya, tapi kamu tidak benar-benar melihat bagaimana kru bekerja ya. Ada lighting ya, ada yang bertugas ini itu. Oke? Ada yang menjadi artisnya, kemudian makeup, skenario, sutradara, produser, oke? Dan banyak hal di situ dipersiapkan sebelum akhirnya 1, 2, 3 roll action. Oke? Yang kita lihat adalah setelah action itu ya. Itu artinya apa yang kamu manifestasi. Kamu melihatnya ketika sudah ada dalam bentuk materi. Karena aku merasa dari sisi energi, apapun yang sedang kamu harapkan PAL 1 ya. Alam ini ya, dengan segala hal tadi yang aku sampaikan, produser, sutradara, bagian kreatif, kemudian kameramen ya, bagian lighting, bagian makeup ya, bagian wardrobe dan sebagainya. Ini sedang bekerja bersama-sama untuk kemudian mewujudkan itu ya. Hanya saja dalam level energi tentu kamu tidak melihat itu ya, tapi karena kamu sudah berusaha untuk memanifestasi sesuatu, itu yang sedang terjadi. Tinggal kamu menunggu setelah produksi film itu selesai dan kemudian ya, apapun itu yang kamu manifestasi dalam bentuk materi, entah benda, entah uang, entah seseorang, itu hadir dalam kehidupanmu, oke? Wow, karena aku merasa ya beberapa yang memilih PAL ini, kamu adalah orang yang bekerja di sorotan, kamu adalah seorang public figure, atau kamu adalah seorang YouTuber, atau kamu adalah seseorang yang terbiasa ada di spotlight, dan mungkin kamu suka bernyanyi dan dancing. Kenapa kemudian aku aku mendapatkan rasa dari spirit guide tentang movies, tentang film, pembuatan film, karena aku merasa lekat sekali dunia broadcasting, entertain, art, kreatif untuk PAL 1 ini ya. Look at that. Kamu dapatkan sing ya. Mungkin kamu suka bernyanyi, mungkin tidak, tapi kalau tidak pun kamu tetap diminta untuk bernyanyi. Karena dengan bernyanyi aku merasa sedikit banyak
kamu bisa meluapkan emosi itu ya, dari hasil ya terkejutnya, shockingnya terhadap sebuah sour moment di sini, kamu akan lebih banyak melepaskan emosi itu melalui bernyanyi. Dan satu lagi, oh my goodness ya, self care yang bisa kamu lakukan adalah dengan ya more dance. Ketika kamu ekspresif, ketika kamu fleksibel ya, kemudian kamu bergerak, vibrasi kamu naik ya. Ketika kamu have fun ya, kemudian kamu menggerakkan tubuhmu, kemudian kamu mengikuti alunan musiknya ya, kamu have fun dengan itu. Sebetulnya kamu sedang raising your vibration. Dan aku merasa dua hal ini adalah dua hal yang sering kamu lakukan PEL 1, tapi kamu diingatkan untuk melakukan ini karena mungkin ya stres, kemudian bad mood yang terjadi dalam kehidupanmu, masalah-masalah yang numpuk membuat kamu lupa dengan rutinitas yang sering kamu lakukan atau hobi yang kamu lakukan ini. Oke. That's okay untuk dancing di kamar ketika nggak ada orang ya. Kamu di depan kaca, nggak perlu ada teman karena ini masih PSBB, oke? But anyway, ya itu penting untuk kamu lakukan ya. Kartu-kartu ini muncul bukan tanpa alasan ya, karena aku shuffle kartu ini satu-satu. Dan kita akan lihat lagi. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk PEL 1 sekaligus apa yang sedang dijalani oleh PEL 1 dan advice untuk PEL 1 selanjutnya. Aries energy, oke. Sagittarius, string. Ada energi dari Aries, ada energi dari Capricorn, kemudian Sagittarius dan Leo ya. Sun, Moon, Rising, and Venus. Jadi nggak selalu mungkin zodiak kamu ini, tapi ada chartnya, ada di chartnya ya. Tapi ini juga bukan hanya tentang Sun, Moon, Rising, and Venus. Kamu diminta untuk mendapatkan keberanian itu ya. Courage here, this one ya. Itulah kenapa kemudian kamu dapat Emperor di sini, karena Emperor adalah mewakili sosok yang berani, keberanian, kemudian kamu punya strength di sini ya. Ini semacam konfirmasi bahwa kamu harus memunculkan keberanian itu untuk menghadapi kenyataan yang ya sekarang ini ada di depan mata kamu ya, untuk menghadapi sebuah kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi this is the best for you, ini yang terbaik untukmu ya. Dan dalam proses healing itu, kamu menyeimbangkan diri, kemudian kamu bersabar dengan setiap hasilnya, karena kamu tahu, dengan kesabaran itu, seperti yang aku bilang, kamu tinggal menunggu, dalam level energi, angels, kemudian spirit guide sedang berkolaborasi untuk mendapatkan dan mewujudkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu hanya perlu sedikit bersabar dengan itu. Karena sudah semakin dekat, aku merasa. Sekali lagi, aku merasa kamu tidak cukup berani sekarang, maka munculkan keberanian itu. Kamu harus punya otoritas kembali atas dirimu ya. Kamu harus mengontrol kehidupanmu lagi ya. Bukan hanya berani saja, tapi ini juga tentang ya kasih sayang ya. Kamu menjalani hari-hari kamu dengan penuh rasa syukur, kasih sayang. Ada kesabaran di sini, kuat energinya. Kamu diminta untuk bersabar, tapi sekaligus memunculkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Wow, nice. PEL 1 luar biasa, Aku berharap yang terbaik untukmu ya. Beberapa dari PEL ini juga memilih PEL 2 ya. Jadi kita akan kesana bersama-sama. But anyway, untuk yang hanya memilih PEL 1 saja, aku tahu situasinya tidak selalu mudah, tapi ketahuilah bahwa semesta ini bekerja kadang-kadang di luar dugaan kita ya. Sampai akhirnya kita tahu bahwa apapun yang terjadi, semengejutkan apapun itu, ada yang luar biasa, hadiah yang lebih besar daripada yang kamu tahu dan yang kamu sadari, atau bahkan yang kamu manifestasi, yang kamu inginkan. Anyway, take care PEL 1. Kita menuju PEL 2. Hai, halo PEL 2. Ini adalah PEL yang kamu pilih ya, Heavenly Sign. Tanda dari semesta, tanda dari surga, yang tanda yang ingin menyampaikan padamu sinyal-sinyal tentang apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Aku merasa bahwa kamu harus lebih aware tentang tanda-tanda dari semesta ya. Semesta berusaha untuk berkomunikasi denganmu melalui banyak cara ya. Kadang-kadang bisa melalui sebuah
accident ya, kejadian, bisa melalui angka, angka kembar ya, sesuatu yang sifatnya synchronicity ya, ada sinkronisitas di situ. Tapi apakah kamu cukup aware dengan itu? Aku berharap ya. Meskipun tidak, maka kamu memilih pile ini pun adalah sebagai salah satu bentuk tanda dari semesta tentang apa yang ingin disampaikan kepadamu. Let's go. Here we go. Four of Swords in reverse, the Fool, Six of Wands. Knight of Swords and also Justice. Wow. Mengawali sesuatu dengan sedikit tidak balance ya. Karena aku merasa di sini kamu begitu banyak memberikan energimu kepada seseorang, kepada orang lain, kepada sebuah situasi ya. Even aku merasa beberapa dari kamu bekerja terlalu keras atau belajar terlalu keras untuk sekedar lulus S1, S2, sekedar untuk menyelesaikan pekerjaan sampai kamu lupa untuk mencintai dirimu, untuk merawat dirimu, bertanya pada jiwamu apa yang kamu butuhkan ya. Kamu seperti terlalu banyak memforsirkan tenaga kamu untuk sesuatu yang sifatnya adalah dunia. Kamu butuh istirahat, pile 2. Kamu butuh lebih banyak rest and relax ya. Kamu butuh lebih banyak relax, kamu butuh lebih banyak merawat dirimu, Untuk beberapa, jaga kesehatanmu, like seriously. Olahraga, makan teratur, minum yang teratur ya. Sudahkah cukup minum? Aku mendapatkan sense itu. Dan ini juga tentang kamu yang mungkin sedikit banyak masalah dalam kehidupanmu membuat kamu tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan biasanya rajin ibadah, kemudian seperti sedikit lupa. Kemudian kamu biasanya meditasi, kamu tidak rajin meditasi. Kamu biasanya doing yoga untuk agar tubuhmu lebih lentur, kemudian kamu merasa lebih terhubung dengan semesta, tapi kemudian aku merasa seperti tidak benar-benar kamu lakukan sesuai dengan rutinitas yang biasa kamu lakukan ya. Energinya adalah even itu exercise, kamu olahraga, kamu tidak benar-benar sekarang menjaga tubuhmu ya, mind, body, spirit ya, pikiran, jiwa, dan badan nggak benar-benar kamu jaga. Dan kenapa kartu ini muncul, kamu sepertinya diingatkan agar situasinya tidak lebih buruk bagimu, agar semuanya kembali balance lagi, kembali seimbang lagi. The Fool di sini, aku merasa bahwa kepercayaanmu kepada semesta akan tumbuh dengan adanya peringatan-peringatan yang datang dalam kehidupanmu ya. Seperti kamu akan bertemu dengan seseorang yang kemudian membuat kamu merasa bahwa aku tahu. Ketika aku bertemu dengan orang ini, aku melihat dua-dua, aku melihat ada, kamu akan lebih aware dengan itu. Kamu melihat plat nomor kendaraan dengan dua-dua, yang kemudian kamu bertanya, ada sesuatu sepertinya. Kemudian kamu merasa kamu cukup berchemistry dengan orang ini, dan dengan tanda-tanda itu, kamu seperti memunculkan keyakinan pada dirimu bahwa mungkin aku harus berteman lagi dengan banyak orang. Mungkin aku tidak boleh menutup diri terus ya. Aku harus membuka diriku untuk berteman, untuk tidak takut jatuh cinta lagi, untuk membuka hatiku kepada seseorang. Aku merasa, aku merasakan itu. Untuk beberapa di antara pile 2, kamu merasa takut jatuh cinta, kamu merasa takut dalam relationship ya, seperti kamu akan menyampaikan, enggak deh kayaknya, aku fokus sama karir dulu aja, aku fokus sama kehidupan yang lain aja, selain cinta aja deh kalau bisa, selain tentang berhubungan aja. Tapi kemudian kamu tahu bahwa kadang-kadang beberapa di antara pile 2 ini aku merasa sense-nya itu muncul ya. Kamu adalah life path yang tidak bisa lepas dari relationship. Jadi jalan hidup kamu ya, ini adalah tentang bagaimana membuat sebuah solid foundation, bagaimana kamu dapatkan keseimbangan, dan bagaimana kamu kembali pada love and harmony ya. Dan pada akhirnya ketika ada seperti itu, kebutuhan kamu adalah kebutuhan untuk bersama-sama dengan orang lain, berbagi kasih, berbagi cinta dengan orang lain. Dan ketika kamu menolak itu, seperti kamu tidak benar-benar berjalan pada life path-mu. Tapi pada akhirnya kamu akan tersadar dengan adanya sign yang datang dalam kehidupanmu. Karena aku merasa beberapa dari kamu juga akan melakukan sesuatu yang baru ya. Tapi sesuatu yang baru ini lebih tentang bagaimana kamu mengerjakan sesuatu yang sudah kamu lakukan. Kamu tahu bahwa kamu gagal di satu situasi, kamu gagal di sebuah kesempatan. Kemudian kamu tidak akan ragu untuk mencoba lagi. Try again, more and more ya. Karena kamu tahu akan ada selalu waktu di mana gak akan selalu gagal, seperti akan ada kesuksesan, dan kamu yakin itu dan benar yang terjadi adalah itu. Jadi kamu tahu bahwa ketika kamu gagal, kamu mencoba lagi, kamu gagal, kamu mencoba lagi, dan you know what? Yang kamu dapatkan adalah Six of Wands.
Kartu ini selalu berbicara tentang victory, ini tentang kesuksesan. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu tidak takut untuk mencoba dan mencoba lagi. Bukan hanya dalam relationship, tapi ini juga tentang pekerjaan. Ya, seperti beberapa di antara kamu melamar ke sana, kamu melamar ke sini, kemudian belum ada satupun perusahaan yang memberikan kata ya kepadamu, tapi kamu tahu kamu tidak pernah putus asa dan kamu mengupayakan lagi. Ya, seperti kamu tahu kamu punya cara berpikir yang luar biasa untuk kemudian mengatakan, ya, that's okay. Aku hanya sedang dituntun oleh semesta untuk menuju ke tempat di mana seharusnya aku berada. Jadi, ya, tidak ada meratapi kesedihan, kenapa gagal lagi di sini? Tapi lebih kepada melihat bahwa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, kamu dijauhkan entah dari pekerjaan, entah dari seseorang, entah dari sebuah situasi. Kamu tahu bahwa itu untukmu, ya. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi justru membawa kamu, menggiring kamu kepada path kamu. Di mana di tempat itu, aku merasa di tempat yang akhirnya kamu diterima bekerja di situ. Atau ini adalah seseorang di mana kamu akhirnya memberanikan diri setelah healing yang begitu lama. Sepertinya aku siap untuk memulai lagi. Kamu dapatkan itu, kebahagiaan, kesuksesan. Ya, beberapa kamu memulai sebuah bisnis kecil, kemudian kamu belum untung, yang akhirnya membuat kamu pesimis dengan peluang itu. Seperti, apakah ini cukup prospektif? Apakah ini cukup akan menguntungkan ke depan sana? Kamu daripada bertanya-tanya seperti itu, kamu memilih untuk mendapatkan keyakinan pasti akan ada masanya. Ya, tinggal bagaimana aku membuat sebuah inovasi, sebuah terobosan baru untuk itu. Dan ya, semesta punya ini untukmu. Ya, kesuksesan dari apa yang sedang kamu upayakan dan kamu tidak berhenti karena seperti belum mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Oke? Ya, Knight of Swords ini tentang kamu secara konsisten. Aku suka ya. Ini energi orang yang agresif memang ya, seperti keras kepala untuk mengejar sesuatu yang memang untuknya. Ya, ini seperti dirimu yang tidak bisa lagi berkompromi dengan rasa malas. Kamu tidak lagi berkompromi dengan ya meragukan diri sendiri. Kamu hanya tahu bahwa kamu harus taking action, dan action. Ya, kamu melakukan sesuatu yang akhirnya ini akan membawamu pada, okay, look at that. Kamu akan merasa, sebelumnya kamu berpikir dunia ini nggak adil bagiku, kemudian kamu berpikir sebaliknya. Ya, aku balance dan akhirnya keadilan itu aku dapatkan. Aku mendapatkan hasil bukan hanya setimpal dengan apa yang sudah aku upayakan, tapi lebih dari itu. Kamu mendapatkan lebih dari apa yang kamu upayakan. Seperti tiba-tiba ketika kamu positive thinking dengan banyaknya kejadian dalam kehidupan kamu mendapatkan begitu banyak peluang yang datang tak terduga dan tiba-tiba, yang kamu bahkan tidak tahu dari mana seseorang mempunyai kontakmu untuk menanyakan sesuatu kepadamu tentang apakah kamu mau bergabung dengan mereka, apakah kamu mau untuk pekerjaan ini dan itu. Ya, even aku merasa juga seseorang datang dalam kehidupanmu, ya, seseorang yang bahkan ya di luar ekspektasimu, bahkan lebih tinggi dan lebih baik daripada itu. Dan orang ini berpotensi akan membuat kamu balance, membuat kamu merasa kamu seimbang lagi. Kamu mendapatkan keseimbangan itu lagi. Nice, pile 2. Oke. Kita akan lihat apa lagi yang dimiliki untukmu. Ya, kamu punya resolving anger. Konflik yang terjadi akan mengingatkanmu bahwa kamu butuh lebih banyak space untuk dirimu. Seperti yang aku bilang, ya. Kamu butuh istirahat, ya. Aku bahkan tidak tahu kartu ini ada dalam tumpukan pile ini, ya. Four of Swords, kamu kurang istirahat, kamu kurang merilekskan dirimu, dan kamu butuh itu, ya. Konflik yang terjadi antara dirimu dengan orang lain, atau bahkan ya, kamu ada konflik satu atau dua orang dengan beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Dan seperti kamu, kenapa ini semua orang terasa toksik bagiku? Atau hanya aku yang butuh istirahat? Kamu akan mempertanyakan itu. Untuk sesuatu yang sudah kamu upayakan, kamu bekerja begitu keras dalam segala hal, ya, dengan seseorang, dengan pekerjaan, dengan finance. Kamu mengupayakan kebahagiaan untukmu dan untuk orang-orang di sekelilingmu, dan kamu butuh istirahat. Oke? Dispelling sadness. Aku akan merasa lebih baik, ya, ketika, oh my goodness, rest, ya. Look at that, ya. Kamu bisa melihat kartu ini berbicara tentang apa? Ini juga berbicara tentang kamu butuh istirahat, oke? Okay? Ini adalah konfirmasi. Kamu bekerja terlalu keras, kamu berpikir terlalu keras, pile 2. Kamu mengupayakan terlalu keras, energi kamu habis-habisan untuk memulai sesuatu. Kamu harus sadari bahwa kamu harus dalam kondisi fit.
bahwa energi kamu harus positif, bahwa kamu harus mendapatkan vibrasi itu. Dan kamu hanya akan mendapatkannya ketika kamu nggak kecapean lagi. Karena aku merasa beberapa di antara kamu sedang sangat capek dengan kehidupan, dengan banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupanmu, dengan banyaknya kejutan yang tidak kamu sangka, dengan banyaknya hal yang kamu merasa tidak sesuai dengan ekspektasi. Kamu mengupayakan sesuatu, hasilnya tidak seperti apa yang kamu harapkan, kemudian ya kamu dibuat overthinking, kamu dibuat dengan mudahnya ya kadang-kadang merasa putus asa, oke? Dan kamu diminta untuk mundur 1 langkah agar kamu bisa maju 100 langkah, ya. Berapa kali kita mendengar itu? Kamu harus mundur 1 langkah untuk melangkah lebih banyak, lebih jauh, ya. Larinya lebih cepat, ya. Orang yang kelelahan gak bisa lari lebih cepat. Orang yang kelelahan gak bisa berpikir jernih, ya. Orang yang kelelahan tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan karena dia capek, nih. Dan kamu harus istirahat, seriously. Ini bukan hal yang main-main, ya. Welcoming surrender, oke. Yang terjadi, ya. Jadi kamu akan punya pikiran begini. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Nggak ada kok persoalan-persoalan hidup. Karena yang ada adalah, ya, takdir yang terkuat. Yang ada adalah suratan takdir yang akhirnya kamu temukan, ya. Akhirnya kamu tahu bahwa itu harus terjadi. Jadi kamu tidak melihat masalah sebagai masalah. Kamu melihat masalah sebagai takdir yang memang harus datang dalam kehidupanmu. Dan itu membuat kamu lebih pasrah, membuat kamu lebih enak menjalani hari. Karena kamu akan merasa hidupmu lebih ringan dengan kamu tahu bahwa ini semua sudah ada yang atur. Ini semua skenario udah dibuat, ya. Hanya aku sebagai sang kreator kehidupan akan membuat ini sebagai sebuah penyesalan, sebagai sesuatu yang membuatku pesimis, atau justru sebaliknya, aku akan membuat itu menjadi penyemangat bagiku untuk menuju hari-hari selanjutnya, untuk memberikan yang terbaik. Bukan hanya bagi diriku, tapi juga bagi orang-orang yang aku sayangi. Nice, L2. Oke, beberapa di antara kamu rest and relax, kemudian kamu dapatkan kartu ini, massage pijat PL2, ya. Ini salah satu cara untuk kamu bisa relax lagi, ya. Untuk kamu bisa mendapatkan keseimbangan itu lagi. Bukan hanya sehat bagi tubuh, tapi aku merasa kadang-kadang ketika kita relax, ya, dengan pijatan, kita bisa merasa, ya, ada satu hormon yang dilepaskan oleh tubuh yang membuat semua organ ini bekerja secara lebih baik, ya. Karena kamu bukan hanya butuh sehat saja secara fisik, tapi juga secara batin. Dan relax itu memunculkan kebahagiaan, ya, kenyamanan. Kemudian kamu merasa sehat bukan hanya secara fisik, tapi juga dari dalam. Karena ada kenyamanan itu. Massage, oke? Kamu butuh itu, ya. Segera panggil tukang pijat, oke? Tapi ingat, tetap harus pakai masker, ya. Dan bahkan kamu bisa melakukannya dengan aromaterapi, oke? Kamu beli aromaterapi, kemudian kamu dapatkan itu lagi, kesegaran itu lagi. Bukan hanya tubuhmu yang capek, kadang-kadang pijatan itu juga bisa membuat pikiranmu yang lelah menjadi lebih rileks. Dan kamu setelah itu akan mendapatkan energimu lagi untuk berpikir secara jernih tentang next step. Apa yang akan kamu lanjutkan, apa yang akan kamu rencanakan untuk selanjutnya, ya. Kamu perlu melanjutkan hidup dan kamu perlu merencanakan sesuatu, kamu perlu action dan kamu perlu energi yang fit, energi yang positif untuk melakukan itu. Kemudian untuk beberapa di antara kamu, ya, entah ini hanya sebuah advice atau kamu betul-betul akan melakukan vacation. Kamu seperti udah capek dengan berdiam diri di rumah, kemudian kamu merencanakan untuk bepergian, ya. Kamu pengen holiday, kamu pengen liburan, kamu pengen kumpul sama keluarga, tapi karena nggak bisa, jadi ya that's okay. Mungkin aku hanya perlu untuk pergi jalan-jalan sebentar di luar tempatku yang sekarang, ya. Dan untuk kamu yang ingin melakukan itu, aku merasa bahwa kamu memang membutuhkannya. Kamu butuh relax, kamu butuh happy, kamu butuh liburan tepatnya, ya, yang akan membuat kamu happy, bahagia. Dan dengan bahagia kamu dapatkan vibrasimu lagi, dan ya, kamu bisa menjadi positif. Kamu bisa mendapatkan energi positif itu lagi dalam kehidupanmu. Oke? Pile 2, let's see. Kita punya apa lagi untukmu, ya. Oke, kamu butuh ke tempat spa, pergilah ke tempat spa, ya. Kamu butuh ke tempat dimana kamu suka alam. Aku merasa beberapa suka dengan laut, oke.
Oke, tapi ini musim hujan, jadi hati-hati karena gelombang di beberapa laut atau pantai sedang tidak bagus, gelombang tinggi. Oke, beberapa suka dengan gunung, beberapa suka melihat langit, ya. Ya, beberapa suka terhubung dengan alam, aku merasa. Sangat kuat sekali energinya, oke. Oh, wow. Dengan kamu yang rileks, dengan kamu yang berlibur ya, kamu punya potensi jika kamu sedang menantikan seseorang, maka kamu akan mendapatkan seseorang itu akan hadir dalam kehidupanmu ya. Gemini energy ya, the lovers. Oke. Seseorang ini akan membuat kamu merasa wow, happy. Sesuatu yang tak terduga datang ketika kamu memberikan cinta pada dirimu. Ya, rumusnya seperti itu. Semakin banyak kamu memberikan cinta kepada dirimu sendiri, semakin semesta ini mencintaimu dengan caranya menghadirkan orang yang mencintaimu. Kemudian kamu ya the Hierophant ya, this is Taurus energy ya. Kamu butuh untuk mendengarkan intuisimu ya. Ketika kamu mendengarkan intuisimu, pastikan juga kamu sudah dalam kondisi yang fresh sehingga kamu punya kejernihan berpikir, ya kamu bisa berpikir dengan jernih. Kamu tahu permasalahannya apa, kamu tahu harus melakukan apa, kemudian kamu tahu intuisimu bicara apa. Dan ya selaraskan itu ya, apa yang kamu rasakan, apa yang jiwamu katakan, kemudian kamu tahu bahwa kamu punya akal untuk mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan logis yang hadir dalam kehidupanmu. Oke? Kamu juga punya Moon, Pisces energy, ya. Hilangkan ketakutan dan keraguan itu. Misteri yang ada ini untuk dipecahkan. Misteri kehidupan akan selalu ada. Tapi aku merasa beberapa di sini, untuk PL2 ini, kamu adalah orang yang sangat intuitif sekali ya. Jadi seringkali jiwamu, your higher self ini bicara padamu. Dan spirit guide sangat terhubung denganmu. Kamu banyak dikasih tanda. Mereka banyak ingin berkomunikasi denganmu, PL2. Hanya aku merasa persoalan yang datang dalam kehidupanmu tidak benar-benar bisa membuat kamu mendengarkan, bahkan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh semesta, yang diberikan oleh spirit guide. So, ya, kamu harus lebih peka, kamu harus lebih sensitif, dan kamu diingatkan untuk lebih melihat lagi apa yang jiwamu inginkan. Kamu lebih mendengar lagi apa yang batinmu katakan. Oke, kemudian the Hermit di sini, ya Virgo energy. Kamu punya Libra, Virgo, Pisces atau Pisces, kemudian Taurus dan Gemini. Seseorang berusaha untuk mencari jati dirinya, ya. Dia mencoba untuk kembali pada jiwanya, menemukan cahaya itu. Dia membuka pintu itu karena kuncinya sebetulnya apapun itu ada dalam dirinya, dan dia ingin mendapatkan itu dari jiwanya, ya. Karena dia tahu bahwa fisik bisa mati, tapi jiwalah yang pada akhirnya akan mengambil pelajaran untuk kemudian lulus dan mengambil pelajaran di kehidupan yang lainnya. Oke? PL2, aku merasa bahwa apapun yang kamu upayakan, kamu akan segera mendapatkan buah manis dari itu. Apa yang kamu perjuangkan, tapi ingat ya, sebetulnya inti dari bacaan ini betul-betul bahwa kamu butuh istirahat, ya. Kamu kelelahan. Kamu butuh istirahat untuk mendapatkan kestabilan itu lagi, ya. Karena kamu harus stabil secara emosi, kamu harus bisa berpikir dengan jernih untuk membuat rencana bagi masa depanmu, ya. Rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Goal kamu apa? Karena aku merasa bahwa ada banyak hal yang ingin kamu capai dalam kehidupanmu. Aku berharap yang terbaik untukmu. Dan aku berharap agar 1 bulan dari sekarang kamu bisa melihat apa yang sedang kamu hadapi ini dari sebuah perspektif yang lebih tinggi daripada yang kamu tahu, oke? Dan kamu punya itu, kamu punya intuisi yang luar biasa. Beberapa dari kamu adalah seorang empath, beberapa dari kamu adalah orang yang punya gift atau ability yang lebih daripada yang lainnya, ya. Kamu seperti punya bakat atau kemampuan khusus untuk, ya, beberapa natural healer, beberapa adalah seorang reader mungkin ya. Kamu adalah seorang intuitive reader. Beberapa orang datang kepadamu hanya untuk menyampaikan masalahnya. Kamu adalah orang yang hanya perlu hadir dalam sebuah ruangan untuk membuat seisi ruangan itu menjadi ya lebih enakan. Beberapa 1 atau 2 orang, ada orang yang datang dan hadir dalam kehidupanmu dan mereka bilang, aku nyaman aja sih kalau kamu ada di sini. Kayaknya lebih tenang aja kalau ngomong sama kamu gitu. Oke? Ya. Peluang itu ya untuk bertemu dengan orang baru itu ada, ya. Kamu butuh refleksi, kamu butuh pijatan untuk relax, kamu butuh liburan untuk mendapatkan, untuk refreshing, untuk mendapatkan kejernihan berpikir, untuk mendapatkan energi baru, ya, yang akan kamu pakai karena akan ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kamu selanjutnya. PL2, terima kasih sudah bersamaku. Aku akan segera menuju PL3. PL3, ini adalah PL yang kamu pilih ya, Religion and Spirituality. Oke.
Beberapa di antara kamu, ya, kamu sempat dibingungkan oleh sebuah situasi di mana mungkin beberapa, ya, 1 atau 2 orang, atau beberapa grup kecil seperti kamu melakukan sebuah rutinitas di mana kamu melakukan ritual ibadah tertentu sesuai dengan agama dan kepercayaanmu, tapi kemudian kamu mempertanyakan kenapa kamu tidak benar-benar bisa mendapatkan kedamaian itu atau jawaban dari pertanyaan kamu selama ini. Dan kemudian kamu mulai untuk belajar tentang spiritual, ya. Jiwa akan selalu menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Jiwa selalu harus belajar dalam kehidupan di dunia. Tidak tebang pilih, ya. Tidak pandang bulu, apa agamamu, siapapun kamu, semua akan belajar di dunia, ya. Karena ini adalah pelajaran kehidupan di dunia. Ini adalah sekolah dunia. Sehingga ini seperti sebuah spiritual awakening buat beberapa di antara kamu. Kamu akhirnya menemukan bahwa kedamaian itu kamu dapatkan dengan kamu mempelajari apa itu arti spirituality, apa itu spiritual dan apa itu religion. Bagaimana kemudian mengkolaborasikan keduanya sehingga kamu bisa benar-benar mendapatkan kedamaian dalam kehidupanmu, ya. Aku merasa seperti itu. Dan untuk beberapa di antara kamu, 1 bulan dari sekarang, ya, kamu seperti akan mendapatkan keberuntungan, oke? The wheel di sini, ya, kamu punya the wheel of the year. Ini tentang keberuntungan, ini tentang turning point, ini tentang titik balik dari sesuatu yang terjadi. Jadi kalau kamu sebelumnya merasa bahwa kehidupanku kenapa tidak pernah benar-benar beruntung, ya, akhirnya kamu akan mendapatkan keberuntungan itu karena kamu pun meyakini bahwa enggak lah, pasti keberuntungan itu ada untukku. Tapi kamu tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berbicara tentang keberuntungan tanpa upaya, ya, karena keberuntungan adalah sebuah hasil yang sebetulnya diupayakan. Keberuntungan datang ketika ada sebuah proses terjadi. Dan proses itu sudah selesai. Sehingga ketika kamu mendapatkan sesuatu, seolah-olah kamu beruntung. Padahal kamu tidak sadar bahwa kamu melakukan begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Untuk kamu akhirnya mendapatkan hadiah dari semesta yang sering kamu sebut sebagai keberuntungan. Oke? Beberapa aku merasa kamu dealing dengan situasi yang toksik. Kamu dealing dengan situasi di mana kamu merasa tertipu, merasa dibohongi, seseorang mengambil sesuatu atau memanfaatkanmu untuk sesuatu. Kamu merasa dimanfaatkan. Kamu merasa bahwa kenapa aku harus bertemu dengan orang-orang seperti ini terus? Oke? Tapi kemudian keberuntungan selalu berpihak padamu, ya. Meskipun aku merasa bahwa hal ini terjadi karena untuk PL3 ini aku merasa kamu begitu dermawan, ya, dan kedermawanan kamu ini sangat mudah dikenali oleh orang-orang sekelilingmu. Kamu beberapa orangnya nggak tegaan, kamu beberapa tidak bisa melihat orang lain susah, dan susah untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Sehingga beberapa orang yang tidak benar-benar bijak, ya, tidak benar-benar baik, datang kepadamu karena tahu bahwa kamu adalah orang yang paling sungkan untuk mengatakan tidak jika dimintai tolong, ya. Dan kamu sering dealing dengan orang-orang seperti ini, yang datang untuk memanfaatkan kebaikanmu. Karena kamu sebegitu baiknya, kamu sebegitu pengasihnya, ya. Tapi pada akhirnya kamu menyadari bahwa ketika memberi terus kepada orang-orang seperti ini, kamu seperti mengizinkan dirimu untuk dibodohi, mengizinkan dirimu untuk tidak benar-benar punya batasan terhadap orang-orang yang kamu tahu bahwa niatannya tidak baik kepadamu, ya. Mengizinkan mereka melakukan itu membuat kamu merasa tidak benar-benar nyaman. Kamu merasa tidak yakin dengan pilihan itu, tapi seringkali kamu terjebak dalam situasi itu lagi. Ketika kelihatan mukanya di depanmu, kemudian mereka meminta tolong dengan muka memelasnya, kamu seperti oke deh, gitu. Bukan hanya dalam hal materi, ini juga tentang, ya, energimu. Kamu dimintain tolong dalam hal pekerjaan, untuk melakukan ini yang bukan jobmu, untuk melakukan itu, ya, untuk melakukan lebih dari yang seharusnya. Dan kamu seringkali mengiyakan itu sampai dirimu kewalahan dengan itu. Meski aku tahu bahwa seringkali kamu tidak menyadari bahwa hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang membawamu pada keberuntungan yang akan kamu dapatkan, atau keberuntungan yang hadir dalam kehidupanmu, yang sudah maupun yang akan, ya. Kebaikanmu, kamu suka beramal, kamu orang yang kemanusiaannya tinggi, ya. Kamu nggak bisa lihat orang susah. Jadi meskipun kamu tahu bahwa kadang-kadang orang itu jelekin kamu di belakang, bahwa kadang-kadang dia susah ngebalikin utang dan lain sebagainya, tapi tetap aja kau bantuin lagi.
Meskipun di satu titik kamu seperti, oke, aku harus memutuskan sesuatu untuk memberi batasan agar tidak dimanfaatkan dengan mudahnya oleh orang-orang seperti ini, ya. Beberapa dealing dengan situasi seperti itu, kamu bertemu dengan banyak orang ini karena orang-orang ini adalah orang-orang yang pandai berbicara, orang yang sedikit banyak manipulatif, ya. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka adalah Seven of Swords, energinya adalah orang yang manipulatif, orang yang punya jiwa persuasif, ya, orang yang punya kemampuan persuasif, ya, untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan, ya, little bit manipulatif sih. Dan orang-orang seperti ini biasanya charming, biasanya pandai ngomong, biasanya pandai janji, tapi ketika ditagih janjinya paling pandai ngeles, nggak bisa menepati. Tapi akhirnya kamu jadi lebih peka terhadap orang-orang seperti ini, dan kamu tetap melanjutkan kebaikanmu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada hanya ngasih kepada orang yang sebetulnya nggak butuh-butuh amat, hanya saja dia yang ada di depan mata kamu dan berani minta tolong sama kamu, gitu. Dan kamu merasa udah habis banyak untuk orang ini. Bisa orang ini adalah dalam relationship, bisa dalam circle pekerjaan, bahkan circle keluarga, ya. Dan itu tidak membuatmu berhenti jadi orang baik. Hanya kamu lebih tegas saja. Kamu lebih tahu kapan mengatakan tidak ketika kamu memang benar-benar tidak punya waktu untuk memberinya bantuan, dan karena seperti nggak ada kapoknya, gitu, ya. Two of Wands di sini. Ini seperti berusaha untuk memutuskan sesuatu, ya. Beberapa di antara kamu, pile 3. Kamu ingin melanjutkan kehidupan. Ya. Kamu ingin melepaskan diri dari sebuah situasi di mana kamu terus-menerus dealing dengan seseorang yang punya energi penipu, atau situasi itu seperti terasa menipumu, membuat kamu merasa tidak benar-benar nyaman dengan apa yang kamu pilih, ya. Kamu ingin melanjutkan kehidupan. Kamu dalam proses merencanakan itu, ya. Aku merasa beberapa di antara kamu ini seperti sedang berpikir keras untuk, nih apa nih yang harus aku lakukan selanjutnya nih untuk kehidupanku. Gue mau kemana gitu. Gue mau berbuat apa. Jangka pendek dan jangka panjang, apa yang harus aku lakukan. Meskipun belum dalam taking action, ya, tapi ini sebuah planning, sebuah rencana. Kamu merencanakan sesuatu untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupanmu. Dan kamu berusaha untuk melihat segala sesuatu dengan, ya, kamu seperti zoom out agar kalaupun ada masalah, kamu bisa melihatnya dari perspektifnya jadi lebih luas lagi. Jadi kamu lebih jelas lagi ngelihat masalah kamu ini apa, dengan siapa kamu dealing, kemudian kamu harus melakukan apa, oke? Kemudian Four of Pentacles in reverse, ya. Dalam posisi upright ini berarti keseimbangan, dalam posisi reverse aku merasa kamu sedang memutuskan sesuatu. Ini bukan hanya pergi dari orang-orang atau situasi yang menipumu, memanfaatkanmu, tapi juga pergi dari sesuatu yang sifatnya greedy, ya. Ada kerakusan, ada ketamakan di situ. Tapi ini juga tentang, ya, ini sebuah circle, sebuah situation atau kondisi yang mengekangmu, ya, yang membuatmu merasa tidak bebas. Ada energi protektif, tapi protektifnya kelewatan, jadi overprotective, oke? Posesif, ya, posesif, protektif, tapi lebih kepada kontrol, pengen ngontrol kamu kemana, kamu harus ngambil keputusan apa, kamu harus ini, kamu harus itu, dan kamu berusaha untuk melepaskan dirimu dari itu, ya, berusaha untuk tidak terjebak dengan suara orang-orang di sekitarmu, ya, yang memintamu untuk melakukan ini, melakukan itu, yang harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. No. Kemudian selanjutnya, ya, kamu punya, ini adalah your healing mantra. Pada akhirnya adalah unraveling codependency, ya. Only I have to feel good about my choices. Kamu hanya perlu merasa baik-baik saja dengan setiap keputusan yang kamu ambil, dan aku akan selalu menyampaikan ini. Tidak ada keputusan yang salah. Keputusan yang kamu ambil dulu, tidak ada yang salah, ya. Karena kamu akan membuatnya menjadi benar. Kamu akan menjadikan kehidupanmu, ya, apapun yang sudah kamu putuskan yang membawa kamu sampai ke titik ini, akan kamu ingat sebagai keputusan terbaik dalam kehidupanmu. Karena kamu akan meng-create kehidupanmu yang saat ini dan esok hari, ya, untuk membuat itu menjadi kenyataan. Tidak menyesali apapun di belakang, ya.
Invoking self-realization, oke. Ya, setiap tarikan nafasmu, ini adalah sebuah konfirmasi, ya. Betapa kamu siap untuk proses kehidupan ini. Kamu akan tahu bahwa setiap tarikan nafas ini adalah sebuah tanda bahwa kamu selalu siap dengan apapun yang akan terjadi di depan, ya. Kemana kehidupan ini akan membawamu. Sekolah dunia ini akan meminta kamu untuk belajar apa lagi. Misal belajar sabarnya sudah, melepaskan situasi karmik sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Dan kamu siap, karena kamu masih bernafas. Dan setiap tarikan nafasmu itu, kenapa aku selalu mengatakan bernafas secara sadar ini membuat kita sadar bahwa kita masih di dunia, oke? Akan selalu ada ujian lagi, karena akan naik step terus, ya. Ketika kamu membagikan luka terdalammu, ya, kamu sebetulnya sedang mengizinkan dirimu untuk sembuh, mengizinkan dirimu untuk akhirnya healing, ya, untuk kamu mengikhlaskan setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu sebagai sebuah pelajaran yang memang harus kamu ambil, yang memang harus kamu lalui, harus dijalani, oke? Let's see. Yang paling kamu butuhkan saat ini, ya, clear your energy field, ya. Kamu harus tahu dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Sebagian besar waktumu dalam 1x24 jam ini, ya. Itu akan menentukan vibrasimu. Selain bahwa kamu punya vibrasi yang positif dengan dirimu sendiri, tapi kehadiran orang-orang di sekelilingmu dengan vibrasi dan frekuensi yang sama, ini akan sangat berarti untukmu. Oke? Pile 3 selanjutnya, take a walk, be grounded. Lebih sering jalan-jalan, ya. Lebih sering jalan-jalan di luar, ya. Kamu terhubung dengan alam. Kamu bisa mencoba untuk peluk pohon untuk mendapatkan energi itu, ya. Energi dari bumi, energi dari semesta, Mother Gaia. Bahkan kamu bisa berjalan-jalan tanpa alas kaki, ya. Sentuh rumput itu, kamu akan dapatkan energinya. Rasakan itu, ya, without gadget, tanpa bawa gadget, sehingga kamu fokus dengan udara, kamu fokus dengan suara burung, kamu fokus dengan kalau ada air maka percikan air di situ, ya. Di alam terbuka, lebih terhubung dengan alam, oke? Kita akan lihat lagi apa yang dimiliki untukmu, pile 3, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kau punya Pisces energy. Kemudian Capricorn. Pile 3, kamu diminta untuk meninggalkan ketakutan, keraguan terhadap dirimu, ya. Ada begitu banyak kekhawatiran, aku merasa kecemasan di sini, dan ya, the devil, temptation. Tetap berhati-hati dengan godaan yang mungkin akan tetap hadir dalam kehidupanmu, karena memang kamu masih berada di sekitar orang ini, ya. Orang yang akan hadir sebagai temptation, sebagai godaan, sebagai the devil, dan kamu harus tahu bagaimana memberikan batasan terhadap orang-orang seperti itu, ya. Energinya kurang lebih Seven of Swords dan the devil di sini, karena orang-orang yang, ya, manipulatif ini adalah orang-orang yang charming, ya. Mereka punya kualitas yang ketika mereka datang kepadamu, seperti kamu akan mudah tergoda untuk kembali mengatakan ya pada apapun yang mereka minta. So, bijaklah dengan itu, ya. The Hermit, Virgo, banyak kembali kepada jati dirimu, ya, kepada jiwamu. Kamu butuh healing, kamu butuh sembuh dari luka hati, trauma diakibatkan oleh seseorang. Dan, ya, kamu harus segera menatap masa depan, Chariot, Cancer energy di sini. Untuk mendapatkan masa depan itu, ya, kamu seperti tahu bahwa kamu harus mengarahkan keretamu ke sana. Kendalinya ada di kamu, ya. Kamu tahu akan ada kerikil di depan, ya. Kamu harus menyeimbangkan kuda hitam putihnya di situ. Itu adalah tantangan, challenge-nya kamu tahu seperti apa, dan kamu akan membawa dirimu sampai di sana dengan selamat, ya. Sampai di tempat tujuan, goal kamu apa. Oke, aku merasa energinya luar biasa, dan ini adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini, ya. Bagaimana kamu mendapatkan sisi spiritualmu, ketenangan dirimu, ya, melalui jiwa, tapi kamu mengkolaborasikannya dengan apapun yang kamu yakini dalam kehidupanmu sehingga kebingungan itu tidak ada lagi. Pile 1, Pile 2, Pile 3, terima kasih sudah bersamaku. And yeah, take care. Tetap jaga kesehatan. I'll see you on the next video.